rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ilham Rizky Baharsyah dengan NIM 25020333903 jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Nomor Eavesdroppers, Understanding DNS Script and Encrypted DNS Protocol. Isu yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah mengenai privasi data. Menurut laporan Arif Perdana yang diterbitkan melalui Monash University, ditemukan ada lebih dari 21.000 perusahaan pada tahun 2022 yang terkena dampak dari kebocoran data. Sektor seperti kesehatan, keuangan, dan utilitas juga ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya khawatir akan kehilangan privasi, tetapi juga khawatir bahwa pemerintah akan menyalahgunakan data untuk memata-matai atau menargetkan seseorang, sehingga akan mengancam kebebasan pribadi. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan perlindungan data yang lebih kuat. Lalu, apa solusi yang dapat kita terapkan sebagai masyarakat untuk dapat menghindari dan memperkecil dampak dari kebocoran data tersebut? Salah satu solusinya adalah kita dapat menggunakan DNS ketika sedang menggunakan internet. Ini yang menarik. Coba bayangkan jika kalian ingin menelepon teman, sahabat, keluarga, ataupun saudara, apa yang pertama kali kalian lakukan? Tentu kalian akan mencari nama mereka di kontak dulu, bukan? Jika sudah ketemu, nanti baru muncul nomor teleponnya dan baru kalian dapat melakukan panggilan tersebut. Cara internet berkomunikasi satu sama lain adalah dengan Internet Protocol Address atau dapat disebut dengan IP address. IP address itu sendiri merupakan sebuah nomor unik seperti contohnya 192.168.177.11 yang ada pada setiap perangkat atau jaringan yang terhubung ke internet. Biasanya, IP address ini diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP supaya kita mendapatkan alamat perangkat yang akan digunakan untuk berinternet. Sama seperti analogi sebelumnya, jika kalian ingin mencari atau mengakses suatu website, tentu kalian akan mengetikkan nama yang kalian ketahui dari website tersebut. Misalnya, neobinusmaya.binus.ac.id, dan bukan malah mengetikkan nomor unik atau IP address-nya dari website tersebut, misalkan 202.12.31.53. Jika begitu, tentu akan sangat merepotkan untuk menghafalnya. Disinilah peran DNS atau Domain Name System bekerja, sebuah kontak dari internet itu sendiri. Hal yang harus kalian ingat adalah DNS memiliki hierarki, mulai dari root server, top level domain server atau TLD server, dan authoritative name server. Jika kalian ingin mencari ataupun mengakses suatu website, hal yang pertama kalian lakukan adalah mengetikkan namanya pada kolom pencarian. Misalnya, saya ingin mengakses website neobinusmaya.binus.ac.id untuk mengerjakan forum. Nantinya, DNS akan mencari di kontaknya dan bertanya, di mana alamat neobinusmaya.binus.ac.id itu? Perjalanan yang pertama, yaitu DNS akan secara rekursif mengirimkan alamat yang kita cari tadi dalam bentuk queries ke root server. Perlu diingat bahwa root server ini hanya bertugas untuk menghandle GTLD atau Generic Top Level Domain seperti .com atau .org, dan kode negara seperti .id untuk domain yang tersedia di negara Indonesia atau .de untuk domain yang tersedia di negara Jerman. Setelah itu, root server akan mencari siapa yang menghandle top level domain tersebut untuk neobinusmaya.binus.ac.id untuk mendelegasikan tugas selanjutnya. Setelah dicek, ternyata ketemu dan yang menghandle domain.id untuk neobinusmaya.binus.ac.id adalah name server ns4.apnic.net. Lalu untuk proses selanjutnya,
root server akan mengirimkan informasi tersebut kembali ke DNS server dan diteruskan ke top level domain server atau TLD. Setelah DNS server menerima informasi dari root server, maka ia akan bertanya lagi ke top level domain server atau TLD untuk menanyakan di mana alamat newbinusmaya.binus.ac.id. Kata root server ada di sini. Karena TLD server hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan DNS queries tadi untuk spesifik domain seperti binusmaya.binus.ac.id, dan pada dasarnya TLD ini bertindak sebagai langkah tengah antara root server dan tujuan akhir atau authoritative name server yang menyimpan informasi alamat IP. Sedangkan itu TLD server mencari di mana alamat newbinusmaya.binus.ac.id itu, dan ditemukan ada di name server ns1-05.azure.dns.com, dan TLD server akan mengirimkan informasi tersebut kembali ke DNS server untuk diteruskan ke authoritative name server milik Azure. Lalu langkah selanjutnya setelah DNS server menerima informasi dari TLD server, maka ia bertanya kembali ke authoritative name server milik Azure untuk memastikan di mana alamat newbinusmaya.binus.ac.id itu. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya authoritative name server Azure ini memiliki alamat dari newbinusmaya.binus.ac.id. Dikarenakan tugas dari authoritative name server itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk memberikan jawaban kepada recursive DNS name server mengenai di mana spesifik website tersebut dapat ditemukan, jawaban ini memiliki informasi yang penting untuk setiap domain yang kita cari seperti IP address. Lalu setelah itu, authoritative name service akan mengirimkan informasi kembali ke DNS server dan meneruskannya kembali ke komputer atau perangkat yang kita gunakan. Dan akhirnya, pencarian alamat tersebut ketemu dan internet akan menampilkan hasil di layar di perangkat kalian. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa seluruh proses tersebut lebih sering dilakukan secara tidak aman? Dikarenakan lokal DNS yang secara default kita gunakan, tanpa dilakukannya setting terlebih dahulu, menggunakan UDP port 53, yang dimana queries akan ditampilkan dalam bentuk plain text tanpa enkripsi atau keamanan apapun. Oleh karenanya, skenario terburuk yang dapat terjadi adalah DNS spoofing, yaitu seseorang yang memiliki niat buruk seperti hacker dapat dengan mudah melakukan intersepsi dengan berpura-pura menjadi DNS server dan mengarahkan kalian ke website yang mencurigakan. Misalnya, jika kalian ingin mengakses website ol.binus.ac.id, tetapi sebenarnya kalian diarahkan ke website oi.binus.ac.id dengan menggunakan huruf I kapital, bukan huruf L kecil. Lalu, kalian akan memasukkan email dan password di website palsu tersebut yang disiapkan oleh hacker. Pada akhirnya, hacker mendapatkan email dan password yang kalian masukkan sebelumnya pada website tersebut. Bukan website resmi, melainkan website yang sudah didesain sedemikian rupa untuk mengambil data-data pengguna. Bukan hanya hacker, Internet Service Provider ataupun ISP yang kalian gunakan seperti IndiHome, Biznet, First Media, ataupun yang lain dapat melihat DNS queries atau riwayat mengenai situs apa saja yang kalian akses. Maka dari itu, untuk menghindari ancaman DNS spoofing, kalian dapat menggunakan enkripsi protokol yang tersedia pada DNS, seperti DNS over HTTPS atau DOH, DNS over TLS atau DOT, DNS script, dan Domain Name System Security Extension atau DNSSEC. Yang jadi pertanyaan, bagaimana DNS over HTTPS atau DOH itu bekerja? DOH bekerja dengan mengirimkan DNS queries dan respons sebagai request dan respon Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS dan menggunakan port 443 yang sama dengan regular web traffic. Hal ini memungkinkan untuk DOH dapat menerobos filter yang terdapat pada jaringan ataupun firewall yang memblokir atau mengubah DNS traffic. Dan juga
menyembunyikan informasi DNS dari siapapun yang mungkin ingin memantau jaringan kalian. DOH juga menggunakan Transport Layer Security atau TLS untuk mengautentikasi server yang menyediakan layanan DNS dan untuk mencegah Man in the Middle atau MITM attack ataupun spoofing. Lalu, kalau untuk DOT itu bagaimana cara kerjanya? DOT itu tidak jauh berbeda dengan DOH. DOT menggunakan protokol keamanan yang sama dengan menggunakan TLS yang digunakan pada HTTPS untuk mengenkripsi dan mengautentikasi komunikasi antar jaringan, tetapi dengan menggunakan port 853. Berbeda dengan DOH yang menggunakan port 443. Jika HTTPS juga menggunakan enkripsi TLS, terus kenapa DOT dan DOH dapat berbeda? Jika kalian lihat dari sisi visibility, DOT menggunakan port khusus 853 untuk DNS, sehingga pengamat bisa mengetahui kalau orang ini sedang menggunakan koneksi DNS, meskipun isinya telah dienkripsi. Sedangkan DOH menggunakan port standar 443, sehingga menyatu dengan normal web traffic. Dan dari sisi blocking dan flexibility, DOH terlihat seperti normal web traffic. Maka dari itu, jauh lebih sulit bagi jaringan atau censorship untuk memblokirnya. Sedangkan, DOT menggunakan channel terpisah yang lebih simpel, tetapi mungkin diblokir pada jaringan tertentu yang mengizinkan port standar seperti port 443. Dapat dianalogikan, DOT itu seperti merupakan sebuah kurir khusus yang aman. Sementara DOH dapat menyelinapkan sebuah barang tambahan ke dalam paket dan diberikan ke kurir tersebut seolah-olah itu adalah barang yang asli. Lalu, bagaimana DNS script bekerja dengan DNSSEC? DNS script adalah protokol yang mengautentikasi komunikasi antara DNS client dan DNS resolver. Protokol ini mencegah DNS spoofing karena protokol ini menggunakan cryptographic signature untuk memverifikasi bahwa respon berasal dari DNS resolver yang dipilih dan belum diubah. Protokol DNS script dapat menggunakan protokol transport, user datagram protocol atau UDP, dan transmission control protocol atau TCP client. Dan resolver DNS script harus mendukung protokol ini melalui UDP dan harus mendukungnya melalui TCP. Port default untuk protokol ini adalah 443, baik untuk TCP maupun UDP. Yang berarti seluruh lalu lintas jaringan akan secara otomatis melalui HTTPS. Berikut ini adalah bagaimana protokol DNS script bekerja. Tidak jauh berbeda dengan proses DNS biasanya, hanya terdapat penambahan verifikasi seperti public key dan cryptographic signature untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh masing-masing hierarki memiliki integritas. Kita kembali ke analogi sebelumnya. Jika kamu ingin menelepon temanmu, tetapi ternyata nama temanmu ada yang identik satu sama lain. Misalnya namanya Naufal. Ada Naufal yang tinggal di Jakarta Barat dan Naufal yang tinggal di Jakarta Selatan. Dan saat ini kamu ingin menelepon Naufal yang ada di Jakarta Barat. Bagaimana kamu membedakannya? Sedangkan nama di kontaknya identik dan nomor teleponnya pun tidak kamu hafal. Di sini, kamu dapat menggunakan fitur tambahan yang tersedia di kontak seperti menambahkan informasi mengenai tanggal ulang tahun, perusahaan tempatnya bekerja, ataupun menambahkan informasi lainnya seperti email di kontak tersebut. Dengan begitu, kamu dapat dengan mudah mengingat dan membedakan Naufal yang satu dengan yang lain. Begitupun dengan protokol DNS script. Dia memberikan proteksi security tambahan untuk memastikan bahwa lalu lintas yang kamu lalui terjamin keamanannya dan integritasnya dengan melewati berbagai macam verifikasi terlebih dahulu sebelum menuju ke alamat tujuan. Berikut ini adalah referensi yang dapat kalian baca lebih lanjut terkait materi kali ini. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi bagaimana cara menggunakan dan melakukan instalasi DNS script. Kita lanjut ke part 2 ya. Terima kasih.